Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusannya dan selalu dilindungi dari para pocong-pocong yang menggentayangi dunia ini. Kembali lagi di House Horror, dimana di segmen ini gua akan menceritakan kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gua. Pada kali ini ada cerita di apartemen lagi nih. Kali ini ada sebuah apartemen di daerah Depok. Dan ini apartemen cuy, bisa dibilang serem banget. Ini adalah cerita seseorang yang kita sebut aja namanya itu Juni. Sewaktu dia tinggal di sebuah apartemen di daerah Margonda, Depok, buat nyelesain studi S1-nya di Ciputat. Gue juga gak ngerti ya, kenapa dia milih buat tinggal di Depok sementara dia studinya itu di Ciputat. Tapi yang jelas, apartemen yang dia huni itu, kalau gue yang tinggal di situ, gue udah pasti nggak betah. Kenapa gitu? Karena banyak banget kejadian-kejadian janggil. Apa itu? Penasaran kan? Tonton video ini terus. Bagi kalian yang pengen nih berbagi cerita horor kalian atau cerita kalian yang absurd gitu ya, kalian bisa kirimkan ke email gue di bawah sini. Udah ya, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Ini kejadian di tahun 2013, pas Juni lagi tinggal di sebuah apartemen nih, di daerah Margonda, Depok, karena dia mesti nyelesain studinya di daerah Ciputat. Di Depok itu, Juni tinggal di sebuah apartemen, sendirian. Juni berani tuh ya, karena dia bilang kalau dia udah biasa sama suasana kayak gitu, sedari kecil. Tapi nggak bisa bohong, tetap aja tuh, ada rasa was-was. Kejadian aneh di apartemen itu berawal dari kursi. Kursinya dia yang biasa dia pakai buat belajar. Ini kursi, ada rodanya. Waktu itu Juni lagi tidur di atas kasur karena kecapean. Niatnya sih pengen rebahan aja gitu. Pengen santai di atas kasur buat istirahat. Soalnya mata dia itu udah capek katanya. Karena sering di depan komputer. Pas lagi tiduran itulah dia ngedenger nih suara kursi itu. Posisi waktu itu lagi merem. Itu kursi kayak lagi ada yang mainin. Cuma nggak tahu siapa ya. Pikir Juni, masa iya kecoa atau cicak bisa mainin kursi? Itu kursi kayak lagi dimainin sama anak kecil gitu. Cuma Juni nggak peduliin lah tuh kan. Dia tetap merem aja tuh. Pikir dia, mana ada anak kecil di kamar itu. Orang dia tinggal sendirian kok. Nggak masuk akal. Sampai suatu hari. Waktu itu subuh sekitar jam 5. Juni buka mata kan nih. Sek. Pengennya sih ke kamar mandi. Tapi belum sempet dia bangkit nih. Matanya itu tek. Tiba-tiba ngeliat. Ada sosok pendek. Badan itu hijau warnanya. Bawa pentungan. Itu sosok main pentungan kayak gini nih. Tek. 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 Seolah-olah tuh kayak pengen mukul si Juni ini. Sontak Juni langsung yang masih setengah sadar tuh ya, baru bangun. Langsung bangkit duduk. Anehnya, itu sosok udah gak ada. Cuma lagi-lagi Juni di situ masih nyangkal nih. Pikir dia, mungkin itu cuma halusinasi gua doang. Nggak cuma di situ. Besoknya lagi nih, pagi-pagi, Juni tiba-tiba kebangun karena dia ngedenger kalau di sekeliling kamar apartemennya itu mendadak rame banget. Suasana itu kayak lagi ada di kampung. Dia ngedenger banyak orang yang lagi pada ngobrol. Banyak suara-suara anak kecil lagi pada main, teriak-teriakan tuh sama temen-temennya. Ada suara ibu-ibu lagi masak, suara piring sama gelas tuh lagi ditata. Lu tahu kan suaranya kayak gimana? Pokoknya kayak lu lagi tinggal di lingkungan kampung kecil lah. Tapi pas Juni udah sadar penuh nih, cek. Suara-suara tadi tuh mendadak hilang. Gak ada suara apa-apa. Suasana langsung hening. Cuma ada suara detak jarum jam doang. Di situ ya dia tetap ngelakuin aktivitas kayak biasa. Tapi besoknya sekitar jam 11 malam Juni tidur nih. Karena saking capeknya habis ngelakuin kegiatan di kampus kan seharian. Oh iya, keadaan tower apartemen tempat Juni tinggal itu emang sepi banget. Emang sepi. Nah, pas Juni lagi tidur gitu, tiba-tiba ada yang ketawa. Dan itu kenceng banget. Berasa deket di kuping terus menjauh ke atas gitu. Sontak dia bangun gelagapan dong kayak gini sambil ngeliat ke sekeliling kan. Sepi.
Nggak ada apa-apa. Sampai dia buka pintu kamar tuh ngeliat ke koridor apartemen kan. Nggak ada siapa-siapa. Hening. Nggak ada satu suara langkah kaki pun. Karena Juni udah lumayan tahu lah kondisi sama situasi di apartemen itu. Kalau emang ada satu orang nih yang jalan, mau itu OB atau satpam lah, dia pasti ngedenger suara langkah kakinya. Tapi ini tuh nggak ada, sepi. Dari situ Juni baru bisa nerima kalau ya di apartemen tempat dia tinggal itu banyak makhluk-makhluk iseng. Nggak cukup sampai di situ, nggak cuma suara-suara atau penampakan-penampakan. Tapi seiring berjalannya waktu nih, gangguan-gangguan mistis itu semakin ekstrim. Suatu hari, Juni masuk kamar nih. Habis pulang kuliah kan, masuk kamar, terus nutup pintu. Dikunci tuh, ceklek. Di situ dia langsung siap-siap buat tidur. Nah, pas mau tidur nih, kondisi masih setengah sadar nih. Juni gak denger. Kayak ada suara orang yang ngebuka kunci pintu, ngebuka pintu, terus ditutup lagi. Klek. Ada orang yang masuk nih. Pas dia melek ngeliat kan, siapa sih tuh yang masuk? Itu ayahnya. Yang aneh di sini, ayahnya Juni itu di Lampung. Dia lagi di Depok. Kok tahu-tahu ayahnya bisa sampai di situ? Dan kenapa ayahnya ini datang nggak pakai ngabarin dulu? Hal lain yang nggak masuk akal, kan pintunya itu dikunci dari dalam. Dan kuncinya itu juga masih ngegantung di pintu. Terus gimana caranya sosok yang nyerupain ayahnya itu ngebuka kunci dan ngebuka pintu? Pintunya kan nggak bisa dibuka kecuali didobrak ya. Dan itu suaranya pasti kenceng. Masih dalam keadaan setengah sadar nih, Juni perhatiin itu orang kan, perhatiin. Orang yang mirip banget sama ayahnya itu pergi ngebuka pintu kamar mandi. Dia masuk, tutup lagi pintunya. Dek. Terus dari dalam kamar mandi itu kedengeran suara keran wastafel dibuka. Terus kedengeran suara kayak lagi cuci tangan. Gak lama, sosok itu keluar lagi dari kamar mandi, terus jalan ngelewatin Juni. Gak nyapa, gak apa, diem aja jalan tuh. Juni benar-benar keheranan di situ. Ini orang maksudnya apaan? Dan gak tahu kenapa ya, dia ini gak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma bisa diem, terus merhatiin tingkah itu orang. Terus sosok yang mirip banget sama ayahnya itu jalan nih ke arah dapur. Dan karena udah penasaran banget, Juni turun dari kasur kan. Niat dia pengen nyamperin sosok itu ke dapur. Pas sampai di dapur, ternyata nggak ada siapa-siapa. Terus dia cek nih ke kamar mandi. Wastafel yang tadi kedengeran kebuka air, itu kering. Nggak ada tanda-tanda itu habis dipakai. Bener-bener bingung Juni di situ tuh. Dia cuma bisa bengong sama diem tuh. Itu tadi barusan mimpi atau apaan? Selang beberapa hari, malamnya nih. Jadi Juni ini emang biasa ya, tidur dalam keadaan lampu itu nyala. Dan lagi, pas dalam keadaan setengah tidur nih, Juni ini dikagetin sama suara orang. Suara orang yang gak dia kenal. Pas dia lihat nih, siapa kan? Siapa yang udah ada di dalam kamarnya itu? Itu ada sosok. Bapak-bapak kurus, tinggi, ngeluarin suara tapi nggak jelas dia ngomong apaan. Lagi-lagi Juni ini cuma bisa diem, cuma bisa merhatiin doang. Habis itu sosok bapak-bapak kurus itu pergi ke kamar mandi. Dia masuk kamar mandi terus tutup pintunya. Plek. Nggak lama pintu kamar mandi itu kebuka lagi. Sret. Dan keluar nih sosok. Cuma anehnya yang keluar itu bukan sosok bapak-bapak yang tadi. Tapi sekarang yang keluar itu sekarang perempuan. Rambutnya itu panjang banget terurai ke bawah. Pakai pakaian itu warna merah. Merahnya tuh nyala. Juni langsung, kok bisa berubah itu sosok kan? Dia gemeteran dan takut. Terus sosok perempuan itu pelan-pelan nengok kayak gini nih. Ke arah Juni nengok kayak gini. Sontak Juni langsung, dia gak berani ngeliat ke sosok itu. Dia sadar kalau itu bukan orang. Dia nunduk aja tuh kan. Nunduk sampai berapa lama. Dia ngeberanin diri nih buat ngedongak. Untungnya sosok itu udah gak ada. Gak tahu kemana. Habis itu dia cuma bisa duduk tuh di pinggir kasur kayak gini. Mikir, itu tadi makhluk apaan? Sosok itu datang gak cuma sekali. Beberapa kali setiap mau tidur atau lagi ngapain, sosok itu selalu lewat di hadapannya Juni. Tapi Juni gak pernah berani ngeliat langsung sosok itu. Dia pasti nunduk atau malingin muka.
masih ada lagi cerita yang dialamin Juni. Tentang keangkeran apartemen yang ada di daerah Depok ini. Jadi suatu malam nih, kayak biasa lah, dia lagi mau tidur nih, lagi udah rebahan di atas kasur. Tapi nggak tahu kenapa, udara malam itu ya, yang biasanya Juni rasain itu agak gerah, tiba-tiba berubah dingin banget, kayak lagi dalam kulkas. Awalnya nggak mikir yang aneh-aneh dia tuh tentang perubahan suhu di kamar itu ya. Tapi ternyata itu mungkin bisa dibilang bisa jadi pertanda ya kalau ada yang mau datang. Pas Juni lagi tiduran, telentang gitu ya kayak gini, tiduran telentang, nggak tahu kenapa, tiba-tiba kok kayak ada sesuatu di sampingnya. Pas dia nengok ini, dia ngeliat itu ada muka. Jelas banget itu mukanya Mbok D atau kakak dari ibunya si Juni yang ada di kampung. Pertama, yang sangat aneh, kenapa Mbok D-nya bisa tiba-tiba tidur di sampingnya? Kapan masuknya dan kenapa kok nggak kedengeran apa-apa? Kedua, yang lebih aneh lagi, kenapa kok Mbok D ini cuma kelihatan muka doang? Terus, kenapa bajunya itu serba putih? Pas Juni semakin tegesin lagi tuh kan. Di situ baru dia sadar kalau itu sosok pocong. Cuma kenapa kok mukanya itu Mbok D dan mukanya itu pucet banget. Sontak Juni langsung bangun dong karena kaget kan. Dia cuma bisa diem ketakutan, dia cuma merem aja tuh. Merem berapa lama sampai akhirnya dia nengok lagi nih ke samping kanannya kan. Sosok itu udah nggak ada. Besok siangnya, Juni dapat telepon nih dari kakaknya yang ada di kampung. Nah, kakaknya ini ngabarin kalau Mbok D udah meninggal. Jadi, Mbok D-nya Juni ini ada penyakit ginjal ya. Dan karena nggak ada biaya, jadi nggak bisa berobat. Dan akhirnya, ya Mbok D-nya ini nggak bisa ketolong lagi. Di situ Juni mikir kalau mungkin sosok pocong yang menyerupai almarhumah Mbok D-nya ini datang karena mau nyampein pesan. Pengen ngasih tahu kalau Mbok D ini tuh udah nggak ada. Ya bisa dibilang Juni sama Mbok D-nya ini tuh deket banget. Dari kecil tuh dirawat dan diasuh sama si Mbok D-nya ini. Jadi mungkin wajar ya pas si Mbok D-nya Juni ini meninggal, korinnya si Mbok D ini datang buat ya mungkin buat pamitan. Juni nggak kasih tahu berapa lama dia tinggal di apartemen angker itu. Apakah sebelum nyelesain S1-nya dia udah keluar atau pas nyelesain S1-nya dia baru keluar. Tapi yang pasti sih kalau gua jadi dia, gua nggak pakai lama, langsung cabut dari sono. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nggak tahu kenapa ya, gue suka senang nih cerita-cerita orang tinggal sendirian gitu ya di dalam kos atau di apartemen gitu sendirian, terus mereka ngalamin cerita-cerita horor gitu di apartemen atau di kosan itu. Seru aja gitu. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.